Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama, puji beserta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana berkat nikmat Tuhan tersebutlah kita dapat berkumpul di sore hari ini, dimana walaupun hujan rada deras, tapi tetap bisa berkumpul di pertemuan Zoom kali ini. Oke, sebelum masuk ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita memulai pertemuan kali ini dengan baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Sudah selesai? Oke, langsung saja. Sebelum mulai, izinkan saya untuk mereview materi pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya adalah mempelajari bab 5 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dapat kita simpulkan, di antara semua materi di bab 5 itu ada sikap-sikap yang harus dihindari agar toleransi tetap ada dan terjaga, sehingga kehidupan bersama di masyarakat aman dan damai. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam membela negara, baik dari segala macam gangguan, ancaman, tantangan, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan, sementara hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Lalu yang terakhir itu ada materi tentang gangguan atau hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ya, begitulah materi yang sebelumnya. Mungkin kalian sudah paham. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bab kali ini ada beberapa pokok materi yang akan dibahas. Yang pertama itu ada ancaman terhadap integrasi nasional, yang kedua ada ancaman di bidang Ipolexos Hankam, lalu yang ketiga ada peran masyarakat dalam mencegah ancaman dalam membangun integrasi nasional. Nah, lalu pertama ada ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ancaman di bidang militer, lalu yang kedua ancaman di bidang non-militer. Ancaman di bidang militer ini apa sih? Ancaman di bidang militer ini adalah ancaman yang berkaitan dengan kemiliteran, seperti contohnya itu adalah agresi militer. Agresi militer itu lantas apa, Pak? Agresi militer adalah sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain dengan tindakan penyerangan yang bertujuan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan negara yang bersangkutan. Lalu yang kedua itu ada ancaman di bidang non-militer. Ancaman di bidang non-militer itu apa? Ancaman di bidang militer itu adalah ancaman yang tidak melibatkan militer, sederhananya seperti itu. Kalau boleh saya ambil contoh, ancaman di bidang non-militer itu ada seperti rasa tidak mencintai kepada budaya bangsa kita sendiri gitu. Seperti akhirnya ini kebanyakan banyak remaja yang lebih memilih untuk mencintai budaya yang kebarat-baratan ketimbang budaya kita sendiri. Nah, ancaman di bidang non-militer ini berkaitan juga dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Iya, betul. Nah, untuk materi selanjutnya itu yang masih berkaitan tadi, Polexos Hankam. Yang pertama, di bidang ideologi. Di bidang ideologi itu, contoh ancamannya adalah seperti ini. Kita tahu kalau bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengecam keras
paham ideologi seperti Zionis ataupun komunis, sehingga ideologi tersebut dilarang keras di Indonesia. Seperti contohnya itu adalah ketika pemberontakan G30 SPKI pada tahun 65. Lalu yang kedua itu ada materi ancaman di bidang politik, yang dimana ancaman ini salah satu contohnya adalah ancaman politik ini bisa datang dari dua arah. Yang pertama dari luar, seperti tekanan politik dari luar seperti intimidasi atau apapun itu semacamnya. Lalu kalau yang dari dalam itu seperti perpecahan politik seperti misal di pemilu atau apapun itu. Lalu yang kedua ini ekonomi itu seperti ini. Di zaman sekarang itu globalisasi kan apa ya namanya, teknologi itu sekarang sudah berkembang begitu pesat gitu. Jadi dengan berkembangnya teknologi, sekarang kita bisa belanja lebih mudah gitu dari manapun dan kapanpun, sehingga itulah yang mengakibatkan banyaknya barang impor yang lebih datang ke Indonesia, sehingga mengakibatkan barang lokal menjadi tersisihkan. Nah, untuk di bidang sosial budayanya itu adalah sama seperti tadi yang saya sebutkan sebelumnya di ancaman di bidang non-militer, seperti sudah mulai kurangnya rasa cinta kepada budaya bangsa kita sendiri, lantas lebih mencintai bangsa di luar sana, bangsa kebarat-baratan. Lalu yang di bidang pertahanan dan keamanan, sama halnya seperti ancaman di bidang militer, adanya agresi juga termasuk kepada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara. Nah, selanjutnya peran masyarakat dalam mencegah ancaman dan membangun integrasi nasional. Ada kurang lebih 10 cara bagaimana masyarakat bisa mencegah ancaman dalam membangun integrasi nasional. Dalam buku Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Bisa saya langsung bacakan. Yang pertama itu ada tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Lalu yang ketiga itu ada membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Yang keempat itu melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang kelima, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. 6, mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. Yang ketujuh, merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. Yang kedelapan, bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. Yang kesembilan, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang kesepuluh, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, mungkin begitu saja pemaparan materi yang sudah saya berikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman sekalian. Siapa tahu ada yang ingin bertanya. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Ya, dipersilahkan. Bisa Bapak jelaskan apa hubungan ancaman non-militer dengan pengaruh globalisasi? Itu Pak. Baik, terima kasih Saudara Fahri atas pertanyaannya. Bagaimana hubungan globalisasi dengan ancaman non militer? Globalisasi itu punya pengaruh gitu. Dengan adanya globalisasi kita bisa menembus ruang waktu dengan begitu mudahnya gitu. Jadi semisal Fahri bisa mengetahui bagaimana gaya hidup orang luar, lalu Fahri terapkan dalam kehidupan sehari-hari Fahri, namun sebenarnya itu tidak relevan karena
kita berbeda kebudayaan gitu maksudnya. Mungkin gitu, Fahri. Sudah berbeda nilai gitu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya silakan Stephen. Bisa nggak sih Bapak jelasin dan berikan contoh gitu bentuk agresi militer yang berskala paling besar yang pernah dialami oleh bangsa ini gitu, Pak, bangsa Indonesia. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bin. Si militer yang paling besar yang pernah terjadi di Indonesia itu adalah agresi militer Belanda 1 dan 2 yang tepatnya terjadi pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947 dan 19 Desember 1948 sampai 5 Januari 1949. Mungkin begitu saja, Bintang. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi atau cukup? Mungkin dari saya cukup, Pak, untuk materi hari ini. Mungkin cukup hari ini. Begitu saja pemaparan materi dari saya dan perkuliahan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.